Kuasailah seni memilih waktu yang tepat. Jangan pernah kamu terlihat seperti seorang yang buru-buru. Bertindak tergesa-gesa hanya akan menunjukkan betapa kurangnya kamu dalam pengendalian diri terhadap waktu. Senantiasalah tampak sabar, seolah kamu tahu bahwa pada akhirnya segalanya akan kamu miliki. Jadilah seperti seorang detektif yang dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi. Belajarlah untuk mundur jika saatnya belum tepat, dan belajarlah untuk bertindak dengan cepat jika waktunya sudah tiba. Selalu ada pasang surut dalam kehidupan manusia. Jika saat pasang dimanfaatkan dengan baik, pasti akan mengakibatkan kekayaan dan kejayaan. Namun jika saat surut diabaikan, semua perjalanan hidup manusia pasti mengakibatkan kemiskinan dan kesengsaraan. Waktu adalah konsep buatan yang telah kita ciptakan sendiri untuk membuat ketidakbatasan kekekalan semesta lebih bisa dihadapi dan lebih manusiawi. Karena kita menciptakan konsep waktu, kita juga bisa membentuknya hingga batasan tertentu dan mempermainkannya. Waktu yang dirasakan seorang anak kecil akan terasa panjang dan terasa lambat, namun waktu yang dirasakan oleh orang dewasa akan berlalu dengan sangat cepat dan tidak terasa. Oleh karena itu, waktu tergantung dari persepsi, dan kita tahu bahwa persepsi bisa diubah sesuai kehendak kita masing-masing. Inilah hal pertama yang perlu dipahami untuk menguasai seni pemilihan waktu yang tepat. Dalam hal ini, ada 3 jenis waktu yang harus kita hadapi. Masing-masing dari mereka melambangkan masalah yang bisa dipecahkan dengan keahlian dan latihan. Yang pertama adalah waktu lama. Ini adalah jenis waktu atau masalah yang harus kita hadapi dengan tidak terburu-buru. Saat kita menghadapi suatu masalah yang membutuhkan kesabaran dan ketelitian, maka kita tidak bisa bertindak dengan sangat impulsif, karena ketika kamu memaksakan waktu dengan kecepatan langkah karena rasa takut dan ketidaksabaran, maka kamu hanya akan menciptakan sarang masalah yang perlu diperbaiki, yang pada akhirnya kamu akan menghabiskan jauh lebih banyak waktu daripada jika kamu tidak terburu-buru. Orang yang terburu-buru mungkin seringkali lebih cepat tiba di tempat tujuan, tetapi pada akhirnya akan ada banyak masalah dan bahaya baru yang bermunculan, yang akan mendapati diri mereka selalu berada dalam mode krisis dan membereskan segudang masalah yang telah mereka ciptakan sendiri. Terkadang, tidak bertindak saat menghadapi bahaya adalah langkah terbaik. Saat kamu menunggu dan sengaja memperlambat kecepatan, maka seiring berjalannya waktu, akhirnya kesabaranmu pasti akan membawakan peluang yang tak pernah kamu bayangkan. Yang kedua adalah waktu yang dipaksakan. Jenis waktu ini adalah jenis waktu yang cocok saat kita berada dalam situasi negosiasi dan membuat kesepakatan. Saat kamu mampu membuat orang lain berada dalam tekanan dan mengendalikan tenggat waktu, maka hal itu akan membuatnya gusar dan terburu-buru. Saat kamu berhasil menentukan waktu yang sesuai dengan kehendakmu, maka kamu tidak membiarkan orang lain untuk berpikir dan merenung. Dan dalam hal ini, kemenangan pasti berpeluang besar ada di tanganmu. Dan yang ketiga adalah waktu akhir. Waktu jenis ini adalah ketika kamu harus berani mengakhiri suatu masalah dengan berani. Jangan pernah takut dalam mengakhiri segala sesuatu yang sudah kamu rencanakan dengan pasti. Layaknya seekor burung elang, ia terbang dengan sabar dan membisu. Burung itu berputar-putar tinggi di langit dan bisa melihat segalanya dengan mata tajamnya. Hewan-hewan yang ada di bawah tidak menyadari bahwa mereka sedang dilacak. Tiba-tiba saat momen itu tiba, burung elang itu menukik dengan kecepatan yang tak terkalahkan sebelum mangsanya tahu apa yang telah terjadi, dan cakar kencang burung itu sudah membawanya terbang ke langit. Pada akhirnya adalah kamu harus mampu membimbing sebuah waktu. Jika tidak, kamu hanya akan menjadi korban waktu yang sangat amat kejam. Karena ketika kamu memilih waktu yang salah saat melangkah, maka hal itu akan mengacaukan langkah hidupmu di kemudian hari.